Ibadah kurban merupakan salah satu daripada yang disyariatkan Islam. Dikerjakan ia di pada hari raya Idul Adha, di keterangan dulu, dan dilakukan juga pada hari-hari tasyrik 11, 12, 13. Dalam bahasa Arab dengan sebutan dia itu adalah udhiyah atau kurban. Hewan kurban yang disembelih dibagikan pada orang-orang miskin dan fakir. Adapun para ulama terbelah menentukan tentang hukum masalah daripada kurban ini. Ulama Hanafi mengatakan bahwasannya hukum kurban ini wajib individu. Sementara selain daripada Imam Hanafi, mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali, Maliki, itu hukumnya sunat muakkad. Dia adalah sunat muakkad. Menampakkan syiar itu di kalangan Syafi'i. Kemudian timbul daripada pertanyaan, muncul daripada persoalan dari kalangan di kitab sendiri, bukan di masyarakat sebenarnya. Di dalam kitab itu muncul tentang persoalan ketika yaitu hewan ternak yang akan disembelih, na'am al-iblu wal baqaru wal ma'zu, ad-da'nu itu onta, sapi, dan daripada jenis kambing. Di antara hewan kurban yang disembelih itu, hewan ternak, muncul persoalan mana yang lebih baik. Apakah itu dia jantan atau dia itu betina? Muncul mana yang lebih baik? Itu yang mau dikurbankan jantan atau betina? Betina atau jantan? Nah, ini muncul. Ternyata bukan di kalangan kita yang sehari-hari ini saja. Di kitab sudah ada, berarti sudah ratusan tahun yang lalu. Sudah dibahas oleh para ulama-ulama. Nah, mengambil pendapatnya Imam Rafi'i, maka yaitu bahwasannya hewan ternak yang disembelih itu jantan yang lebih afdal. Alasan dagingnya lebih enak, dagingnya lebih menyenangkan orang gitu, mengenakkan orang itu. Itu pendapat Imam Rafi'i. Sementara daripada Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' beliau bahwasannya di dalam bab hadiyu itu mengutip pendapatnya Imam Syafi'i bahwasannya betina itu lebih baik. Betina itu lebih baik karena dagingnya juga. Jadi di samping hewan-hewan ini daging lebih baik, maka yaitu pendapat ulama-ulama berselisih pendapat. Nah, sekarang kita mana mau? Mau jantan, betina, ada dua-dua pendapat. Jadi silahkan yang mana mau. Yang tidak boleh itu adalah hewan yang dijadikan kurban seperti bebek, ayam, itik, ya. Itu yang tak boleh. Asalkan dia itu na'amun, asalkan dia itu hewan ternak yang dijadikan kurban, maka yaitu sahaja. Cuman berselisih pendapat para ulama-ulama tentang jenis kelamin daripada hewan yang akan dikurbankan, apakah laki-laki, apakah perempuan. Asalkan jangan bencong aja lah itu. Itu yang tak boleh, tak ada di situ tuh. Kemudian ulama membuat satu susunan urutan di dalam kondisi hewan ternak yang akan baik. Ini kan kita cari, ini kan ibadah nih. Hewan ternak kan, hewan ternak yang mau disembelihkan, mau dikurbankan itu kan ibadah. Jadi bila kita tidak mengetahuinya, ya sia-sia, berarti ibadahnya itu tidak sempurna. Yang jantan, yang betina. Kemudian kita juga cari apa dia, Pak, ini jantan Pak, betina,
boleh, asalkan jantan beda. Kalau tidak ada, tidak ada. Kalau jantan tidak ada, betina tidak ada, cari yang dua-dua boleh. Kemudian yang nomor 2, cari lagi. Apa dia cari? Yaitu warnanya. Warnanya tuh, itu sunnahnya. Apa warnanya itu? Imam Nawawi mengutip dalam kitab, yaitu dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Apa kata beliau? Afdalul bayda, afdaluha al-bayda'u, thumma as-safra'u, thumma al-abra'u. Hewan ternak yang lebih baik itu disembelih yang berwarna putih, putih. Itu yang nomor 1 tuh. Yang kemudian kuning. Yang kemudian al-abra, abu-abu. Nah, itu cari. Dia baru cari. Nah, jadi hewan-hewan tuh nanti baru yang apa namanya? Yang belang-belang, yang saudawa ini, yang hitam keduanya, ada hitam putih. Yang utama urutannya putih lah. Putih, kuning, abu-abu, nanti baru hitam. Karena itu yang disenangi. Jadi itu urutannya, jantan, betina, baru. Baik. Ini pendapat di dalam kalangan Syafi'iyah sendiri ini. Pendapat di kalangan mazhab Syafi'i berbeda pendapat tentang masalah daripada apakah jantan, apakah betina yang lebih baik. Dua-dua ada pendapat, dua-dua ada ijtihad ulama. Yang tidak boleh selain daripada na'amun, binatang hewan ternak itu. Selain daripada itu tak boleh.